Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kak Kiki. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial bagian pertama. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari perubahan sosial. Nah, oke, di sini saya punya dua gambar, saya perbesar aja ya. Di gambar yang pertama dan di gambar yang kedua, perbedaannya apa ya teman-teman? Yuk kita analisis bersama-sama ya teman-teman. Jadi di gambar yang kedua dan gambar yang pertama sama-sama melakukan komunikasi, aktivitas komunikasi. Tapi alat yang digunakan untuk komunikasi pada gambar yang pertama adalah telepon umum koin, yaitu telepon umum yang jadul. Dan pada gambar yang kedua sudah menggunakan handphone. Jadi, pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua terjadi perubahan alat komunikasi yang digunakan dalam berkomunikasi. Apakah itu sudah termasuk perubahan sosial, Kak? Bisa dikatakan perubahan sosial jika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku individu di antara kelompok. Oke, next. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua, sikap terbuka akan hal baru. Yang ketiga, sistem pendidikan yang mampu memberikan nilai-nilai kemanusiaan untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang keempat, kebutuhan masyarakat yang semakin rumit. Kemudian ini ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ini saya kutip dari artikel Tirto. Saya perbesar saja. Oke, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti dari dalam dan faktor eksternal berarti dari luar. Untuk faktor internal yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk atau populasi. Bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, baik di daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan. Jadi bertambahnya jumlah penduduk memiliki konsekuensi yang sangat besar pada kehidupan masyarakat sehingga dapat mengubah struktur masyarakat yang telah ada. Perubahan dalam struktur masyarakat yang disebabkan bertambahnya penduduk dapat dilihat terutama dalam hal-hal yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, adanya penemuan atau inovasi baru. Lahirnya penemuan dan inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya penemuan internet. Ya, jadi internet itu sangat membantu kita ya teman-teman ya, untuk mencari informasi yang terupdate, kemudian untuk mencari sumber-sumber ilmu seperti buku, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial di antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya, konflik yang terjadi antara warga lokal dengan warga luar daerah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam hal ini ada dua kelompok atau dua pihak yang memiliki perbedaan pemahaman. Warga luar daerah belum tentu sepaham dengan warga lokal, terutama mengenai aturan-aturan yang ada di daerah tempat tinggal ya. Jadi itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Contohnya demo. Demo itu merupakan bentuk aspirasi masyarakat terhadap kekecewaan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Selanjutnya, untuk faktor eksternal, yang pertama adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam yang terjadi akibat bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan sebagainya. Kondisi ini memaksa manusia untuk mengungsi dan berpindah tempat. Jadi, semisalkan warga pesisir terkena tsunami kecil, akhirnya mereka dipaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, akhirnya mereka menyesuaikan diri dengan keadaan tempat tinggal mereka yang baru.
Yang kedua, adanya peperangan. Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Ya, contohnya Indonesia. Dulu kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akhirnya dari cara bicara, kemudian cara berpakaian, kita mengikuti bangsa yang menjajah kita, seperti Jepang dan Belanda. Kemudian pengaruh budaya masyarakat lain. Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah lewat proses pertukaran budaya maupun media massa dapat mempengaruhi budaya asli di wilayah tersebut. Nah, contohnya seperti drakor. Ya kan, kalau cewek-cewek biasanya suka lihat drakor, akhirnya mereka terpengaruh gitu dengan cara berpakaian, kemudian cara berpenampilan yang menyerupai aktor-aktor di drama Korea tersebut. Selanjutnya ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai karya orang lain. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Yang kelima, orientasi ke masa depan. Lalu untuk faktor penghambat, yang pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain, jadi terisolasi ya teman-teman. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Dan yang terakhir, prasangka. Dampak perubahan sosial budaya ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, ya, yang pertama adalah mengubah nilai dan sikap masyarakat ke pola pikir yang lebih rasional. Yang kedua, kesadaran menaati tata tertib sebagai warga negara. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan setiap waktu. Dan yang keempat, mendorong masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, westernisasi, yaitu sikap kebarat-baratan. Yang kedua, perilaku konsumtif atau boros. Yang ketiga, muncul kecemburuan sosial karena perubahan sosial hanya dinikmati segelintir orang. Dan yang keempat, muncul disintegrasi sosial. Disintegrasi itu berasal dari integrasi. Integrasi itu kan menjadi satu. Kalau disintegrasi berarti terpecah gitu ya teman-teman. Oke. Dalam perubahan sosial ada teori-teori perubahan sosial budaya. Yang pertama ada teori evolusioner, kemudian teori siklus, dan teori fungsional struktur, dan teori konflik. Teori evolusioner, penganut teori ini berpandangan bahwa masyarakat mengalami perkembangan secara bertahap dari primitif, tradisional, menuju modern. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori perkembangan atau linier. Lalu para pendukung teori evolusioner ada Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Lewis Henry. Berbeda dengan teori evolusioner, teori ini berpandangan bahwa perubahan tidak akan mengalami akhir, melainkan perubahan akan kembali ke awal untuk mengalami peralihan lagi. Para pendukung teori siklus ada Oswald Spengler, Pitirim A. Sorokin, dan Arnold Toynbee. Kemudian yang terakhir, teori fungsional struktural dan teori konflik. Teori fungsional struktural dalam teori ini menjelaskan perubahan merupakan sesuatu yang konstan. Jadi menurut teori fungsional ini, perubahan yang dinilai bermanfaat maka akan diterima oleh masyarakat, sedangkan perubahan yang dinilai tidak bermanfaat akan ditolak oleh masyarakat. Contohnya seperti penggunaan alat komunikasi yang tadi di slide pertama ya. Jadi sudah tidak ada lagi telepon-telepon umum seperti wartel, kemudian telepon koin yang sekarang sudah digantikan dengan handphone. Lalu teori konflik.
Dalam teori ini, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Nah, itu tadi serangkaian penjelasan mengenai perubahan sosial bagian pertama. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.